Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah dua pekerjaan yang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan jamita, atau mendengarkan nasihat orang lain tetapi tidak melakukannya, itu sama saja pekerjaan yang setengah-setengah. Tetapi ketika kita boleh melakukan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan itu, berarti pekerjaan kita sudah tuntas. Dan inilah yang ingin saya katakan sama seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita harus mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Bagaimana menjadi pendengar yang baik dan pelaku yang baik? Ketika kita boleh berlaku adil dengan siapapun, tidak boleh menghakimi siapapun, tidak boleh bertindak dan mengambil keputusan atas orang lain meskipun orang lain itu salah terhadap kita. Hanya Tuhanlah yang berhak untuk bertindak. Dan itulah ciri-ciri orang yang mau mendengarkan dan juga memperhatikan, bahkan dia mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan inilah yang ingin disuarakan oleh nats renungan kita pada saat ini. Bagaimana suara hati kita itu bisa kita lakukan dengan baik ketika kita boleh mentaati firman Tuhan, ketika kita tidak boleh menjadi hakim bagi orang lain. Memang betul ketika orang yang bersalah itu harus menerima hukuman. Bahkan kaum awam pernah mengatakan ketika ada pelaku kejahatan seperti teroris, mereka harus dihukum dan pelakunya dan dalangnya harus menerima hukuman yang salah. Tetapi kita lihat pelaku daripada teroris itu bisa saja tertangkap, tetapi dalangnya dia bisa bekerja terus. Ketika teroris sudah tertangkap, dia tidak lagi bisa bekerja, tetapi dalangnya bisa mengganti-ganti orang atau anggota untuk tetap bekerja. Nah, yang jadi pertanyaannya, makanya dikatakan bahwa dalang dan pelaku teroris itu harus mendapatkan hukuman yang salah. Kita aplikasikan kepada kehidupan Yesus, di mana Yesus diutus oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Allah Bapa lah yang menjadi dalang dan Yesus yang menjadi pelaku. Tetapi perbedaannya adalah ketika Yesus itu tidak menjadi membawa kematian, tidak. Dia tidak menjadi teroris, tidak. Tetapi dia ingin menghakimi siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam hidup ini. Menghakimi bukan berarti menghukum, tidak. Tetapi dia ingin memberitakan keadilan, dia ingin memberitakan kebenaran, dia ingin menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Siapa yang menjadi dalangnya? Yaitu Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Yesus yang daripada Allah, dia berinkarnasi datang ke bumi ini untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menebus dosa manusia, sekalipun dia tidak salah. Tetapi kita lihat kenyataannya ketika orang semakin menyalahkan Tuhan, Tuhan juga dicari-cari oleh manusia. Ketika kita mengalami kesulitan, disitulah kita tahu bahwasanya apakah Tuhan masih bekerja dalam diriku. Dan nats ini ingin mengajak kita bagaimana setiap orang itu mendengar perkataan Tuhan dan harus melakukannya. Sama saja bohong. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan itu sebabnya nats ini ingin mengajak kita bagaimana kita dapat melihat Tuhan Yesus yang selalu bekerja dalam penyelamatan manusia. Dan nats inilah
yang menunjukkan bagaimana respon manusia kepada Tuhan yang taat di dalam pekerjaannya. Kita ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia ini dan memberi hukuman, tidak, tetapi untuk menyelamatkan semua manusia. Jangan merasa bahwa ketika kita mengalami persoalan Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Jangan kita menganggap bahwa ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, duka cita sekalipun, kita ditinggalkan Tuhan. Tidak, tetapi kita berintrospeksi diri, koreksi diri apa yang kurang dalam hidupku. Karena Tuhan akan selalu menyelamatkan orang-orang yang tersesat dan juga mencari Dia. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti untuk selalu memberikan dan berpengharapan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui perbuatan dan iman kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tahu Tuhan Kau menyelamatkan umat manusia untuk datang di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan melalui iman kami akan diselamatkan. Begitu juga Tuhan aktivitas kami, rutinitas kami, kegiatan kami. Engkau yang selalu memberkatinya. Jauhkanlah dari mara bahaya, mara penyakit, supaya kami senantiasa melakukan segala suatu hal berkenan di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.